Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mulya Panjakusuma, mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan asesmen adaptif berbasis Artificial Intelligence atau AI di lingkungan universitas. Pada video ini, kita akan membahas atau mempelajari bagaimana sistem asesmen adaptif bekerja, manfaat praktisnya bagi dosen dan mahasiswa, serta langkah-langkah sederhana untuk menggunakan sistem ini. Dan di akhir video, saya juga akan menunjukkan contoh konkret bagaimana hasil asesmen membantu dosen melakukan intervensi pembelajaran yang lebih personal dan membantu mahasiswa dalam mengevaluasi perkembangan belajarnya sendiri. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan asesmen adaptif? Nah, asesmen adaptif merupakan metode evaluasi yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan individu. Nah, sistem ini bekerja dengan menganalisis jawaban mahasiswa secara real time. Jika mahasiswa menjawab benar beberapa soal awal, maka sistem akan memberikan soal yang lebih menantang. Maka sebaliknya, jika mahasiswa mengalami kesulitan dan menjawab salah, sistem akan menurunkan tingkat kesulitan soal. Dalam proses ini, memungkinkan setiap mahasiswa mendapatkan jalur asesmen yang berbeda sesuai dengan kompetensi mereka. Teknologi kecerdasan buatan akan mengukur kemampuan secara lebih akurat dibandingkan asesmen tradisional, karena memang fokusnya bukan pada jumlah soal yang sama untuk semua orang, tetapi pada kualitas bukti kompetensi yang ditunjukkan oleh setiap mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat praktis untuk dosen dan mahasiswa terkait bagaimana dampak implementasi asesmen adaptif ini di lingkungan universitas. Yang pertama, manfaat bagi dosen adalah asesmen adaptif memberikan laporan hasil yang sangat detail, termasuk tingkat penguasaan setiap topik, pola kesalahan, dan rekomendasi pembelajaran lanjutan. Hal ini membantu dosen dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, memberikan materi tambahan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan atau memberikan tantangan lebih pada mahasiswa yang sudah mahir. Nah, manfaat bagi mahasiswa adalah asesmen adaptif memberikan pengalaman ujian yang lebih nyaman karena soal tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Mahasiswa juga akan menerima umpan balik langsung tentang kelemahan dan kekuatan mereka di setiap kompetensi, sehingga memudahkan mereka dalam memantau perkembangan belajarnya secara mandiri. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagaimana cara menggunakan sistem adaptif ini. Kita perhatikan langkah demi langkah cara mengoperasikannya. Yang pertama adalah masuk ke LMS universitas seperti biasa. Setelah login, pilih mata kuliah yang menggunakan asesmen adaptif. Yang kedua, pada bagian aktivitas atau penilaian, klik menu Adaptive Assessment. Nah, di halaman ini kita akan diarahkan untuk melihat informasi seperti durasi pengerjaan, panduan, dan contoh-contoh soal. Langkah yang ketiga, kita klik mulai assessment. Sistem akan memberikan soal pertama dengan tingkat kesulitan menengah. Selanjutnya, AI akan menyesuaikan soal berdasarkan jawaban Anda. Tidak semua mahasiswa akan mendapatkan soal yang sama. Sistem sepenuhnya menyesuaikan kemampuan dari masing-masing individu. Yang keempat, setelah selesai, klik submit. Sistem akan langsung memproses hasil Anda secara otomatis tanpa menunggu koreksi manual. Yang kelima, mahasiswa dapat melihat laporan hasil yang berisi skor akhir, tingkat kesulitan soal yang berhasil diselesaikan oleh mahasiswa, topik kuat dan topik yang perlu ditingkatkan oleh mahasiswa, serta rekomendasi belajar personal. Sementara itu, dosen dapat melihat laporan kelas secara keseluruhan dan laporan individu mahasiswa untuk keperluan intervensi pembelajaran. Yang keempat adalah contoh konkret pemanfaatan hasil asesmen. Yang pertama adalah contoh untuk dosen. Misalnya,
Dalam mata kuliah statistika dasar, hasil asesmen menunjukkan bahwa 40% mahasiswa lemah pada topik distribusi normal. Sementara 30% lainnya sudah berada pada level kemampuan tinggi. Dengan data ini, dosen dapat menyusun intervensi personal, seperti memberikan remedial khusus untuk kelompok mahasiswa yang lemah, menyediakan video pembelajaran tambahan, serta memberi latihan lanjutan untuk mahasiswa yang sudah mahir agar tidak merasa bosan. Dosen tidak perlu menebak-nebak, karena sistem sudah mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tingkat penguasaan mereka. Selanjutnya, contoh untuk mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa bernama si A menerima laporan bahwa ia sangat kuat pada topik statistika deskriptif, namun masih rendah pada inferensi dasar. Laporan menunjukkan ia sering salah pada pola-pola soal tertentu, misalnya perhitungan Z-score. Dari sini, mahasiswa bisa mengetahui area mana yang perlu diberi perhatian lebih. Sistem juga memberikan tautan materi, rujukan, dan latihan tambahan, sehingga mahasiswa dapat memperbaiki kemampuan secara mandiri. Kesimpulan dari isi video tutorial pada kali ini ialah, dengan asesmen adaptif berbasis AI, proses evaluasi tidak lagi sekedar mengukur hasil akhir, akan tetapi benar-benar membantu setiap individu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Teknologi ini membawa kita menuju pembelajaran yang lebih personal, efisien, dan berkualitas. Terima kasih sudah mengikuti tutorial pada kali ini. Besar harapan saya, semoga video ini bisa membantu dosen dan mahasiswa memahami dan mulai memanfaatkan asesmen adaptif dengan lebih percaya diri. Selamat mencoba.